Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita jumpa lagi di vlog sejarah. Hari ini saya bersama dengan anak-anak dari OSIS dan MPK. Mereka dari kelas 12-6. Hari ini sesuatu yang menarik karena mereka ini sudah selesai dalam mengemban satu tanggung jawab besar di MPK dengan OSIS, dan menurut saya hari ini saya ingin merefleksi apa yang mereka sudah lakukan selama satu periode kemarin. Sebelum itu, siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Afifah Rizky Putri. Di sini jabatan saya sebelumnya itu sebagai Ketua Umum MPK. Baik, perkenalkan nama saya Rayana Yabis Kamisan Sail. Jabatan saya sebelumnya itu sebagai Ketua Umum OSIS. Oke, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan perjalanan kalian selama satu periode kemarin. Saya mungkin langsung saja di pertanyaan pertama. Selama setahun menjabat kemarin, apa hal yang paling kamu banggakan yang kalian capai dalam program kerjanya? Saya mungkin mulai dari siapa dulu? Dari OSIS atau dari MPK? OSIS, karena dia tahu yang eksekusi. Iya. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi kalau menurut saya sendiri itu semua program kerja alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Terutama kita itu mendapatkan luar biasa sponsor di beberapa kegiatan yang kami sempat berpikir kayak ini kegiatan mustahil dilaksanakan dengan segala dengan tantangan yang ada, dengan waktu yang sempit juga dari beberapa jeda proker. Namun dengan kerjasamanya kami sesama pengurus, alhamdulillah yang awalnya kami itu misalnya kayak target 3 atau 4 sponsor lah ataupun beberapa support untuk dukungan ini proker, tapi bisa melebihi dari target itu dengan waktu yang super sempit. Jadi menurutku luar biasa sekali kepengurusanku ini dengan bentuk kerjasamanya untuk melakukan ataupun mewujudkan betul-betul ini proker, supaya ini proker bisa mendapatkan dukungan dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi saya bangga sekali punya periode yang betul-betul kerjasamanya itu sangat-sangat bagus. Terus tidak ada juga yang egois, semua mau turun tangan, baik itu kayak tidak memandang jabatan lah begitu Pak. Mungkin dari saya itu. Oke, kalau dari Ketua MPK-nya bagaimana? Kalau dari saya mungkin itu cukup menambahkan dari pendapatnya Raya. Jadi di sini nggak bisa juga kita lihat bilang cuma satu proker yang paling dibanggakan, tapi justru segala apapun yang dilewati sama kepengurusanku, anggota kepengurusanku atau seluruh kepengurusanku itu sudah hal yang sangat membanggakan sekali. Apalagi mereka dan kami juga itu sudah berhasil selesaikan periodenya kami sampai saat ini dengan baik, dengan komunikasinya yang sangat baik, terus juga dengan kayak rasa saling rangkulnya, rasa kekeluarganya itu betul-betul kayak yang bisa kami banggakan di luar dari proker-proker. Keren ya, artinya bukan tentang ada satu hal yang tercapai luar biasa, tetapi di sini adalah lebih kepada semua kerjasama antara pemimpin dengan masyarakatnya yang saling kerjasama. Itu adalah pencapaian yang luar biasa di setiap program kerja. Baik, mengemban satu posisi yang besar dalam lembaga ini, artinya posisi nomor 1 ada di kalian. Banyak suka dukanya, begitu. Bagaimana perasaan kalian? Dari Afifah dulu. Baik, jadi kalau dari saya itu sebenarnya enggak terlalu merasa yang kayak menjadi nomor 1 jadi antara kalangan siswa. Justru kayak merasa ada tekanannya sedikit karena pasti orang-orang ini berekspektasi lebih ke kita, karena kayak kita ini pemimpin, kita ini pemimpin organisasinya, jadi pasti banyak ekspektasi yang kita dapat begitu. Tapi di luar dari itu merasa senang juga karena bisa kayak
punya banyak pengalaman begitu dengan menjadi ketua, pasti lebih banyak pengalamannya buat memimpin anggotanya ataupun siswa-siswa gitu. Oke. Kalau dari Raya? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya balance di antara suka maupun dukanya. Sukanya itu karena pasti ada rasa bangga tersendiri terhadap diri kita dan bisa juga banggakan orang tua karena bisa sampai di titik ini. Namun dukanya itu kita sama yang seperti Afifah bilang, kita pasti punya tanggung jawab lebih untuk kepengurusan tersendiri. Bukan cuma diri kita yang mau dimimpin, tapi satu kepengurusan ini harus dipimpin. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang kita ambil, karena kan sebagai seorang pemimpin kadang ada keputusan yang harus memang diambil oleh ketuanya, tapi kalau misalnya keputusan yang diambil itu ada risiko yang besar, mau tidak mau pasti kami harus kayak menanggung resiko itu. Jadi sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu balance di antara suka dan dukanya. Jadi tidak ada yang dibilang sukanya banyak sekali, tapi ada juga dukanya. Mantap. Jadi bukan tentang nomor satunya, tetapi sejauh mana semua tantangan ada suka dukanya yang harus dilewati seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik. Nah, berbicara soal program kerja ini, di OSIS maupun di MPK, menurut kalian mana yang paling memberikan kesan ya dan sangat berdampak bagi siswa-siswa SMA Negeri 3 Makassar? Dari Raya dulu. Kalau menurut saya itu semua program kerja sangat berkesan dan berdampak. Namun kalau bisa disuruh pilih, menurutku ada tiga. Ada seminar, ada perseni, sama LDK. Seminar itu di situ kami menjadi wadah bagi seluruh pengurus OSIS yang ada di Kota Makassar itu untuk mendapatkan ilmu yang dimana pernah kami itu mengusung tema tentang menghadapi masa depan. Jadi di situ kita sebagai pemuda bisa mendapatkan ilmu bagaimana sih ke depannya kita harus bergerak ataupun melakukan sesuatu. Terus kalau perseni itu ini sangat berkesan juga karena pasti di sini ajangnya kita sesama satu sekolah berkompetensi ataupun melakukan interaksi yang biasanya kita tidak tahu orang ini, tapi pasti yang muncul di perseni, oh ternyata ini anak kelas ini, jadi kita di situ bisa saling berinteraksi satu sama lain. Dan terakhir itu LDK. Nah, ini LDK sangat berkesan juga karena sebagai pertanda bahwa kepengurusan itu sudah mau berakhir. Terus juga di sini adanya LDK itu memberikan latihan dasar sebagai bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia bisa memimpin satu pengurusan ataupun di luarnya nanti gitu, Pak. Oke. Kalau Afifah gimana? Jadi kalau dari saya itu kayak kurang lebih juga sama Raya, karena kan tiga-tiganya itu betul-betul memang program kerja yang sangat berdampak, bahkan bukan cuman untuk siswa Semaga, tapi bahkan di luar Semaga juga. Tapi pasti dari kami OSIS MPK itu selalu berusaha membuat program yang membawa manfaat buat siswa-siswa. Jadi kayak salah satunya itu perseni dan seminar itu betul-betul program yang sangat banyak manfaatnya, karena selain dapat juga ilmu dari anak Semaga, dapat siswa-siswa luar juga bisa dapat ilmunya. Dan perseni juga itu hal yang sangat bagus karena kayak di situ siswa-siswa bisa kembangkan minat dan bakatnya, karena kan kayak banyak kayak lomba akademik maupun non akademik. Keren. Jadi ada 3 program kerja besar yang menurut kalian itu sangat berdampak ya, karena langsung enaknya ke siswa, dan tidak hanya siswa tetapi juga ada peran dari luar yang juga sangat berdampak dan memberikan pembelajaran yang sangat berarti bagi siswa-siswa SMA Negeri 3 Makassar. Oke. Kalau dari sisi visi dan misi yang kalian rancang kemarin, ada enggak yang belum terrealisasi sampai hari ini di akhir periode kalian? Mungkin dari Afifah dulu. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari visi misi itu sebenarnya
tercapai, terlaksana aja semua. Tapi mungkin kalau dilihat lebih detail itu ada yang mungkin tidak terlaksana maksimal, tetapi sejauh ini ya alhamdulillahnya terlaksana aja semua. Kayak itu program aspirasinya MPK itu kami sempat dijalankan, kami datang-datang ke kelas buat minta aspirasi, terus kayak program-program internal antara MPK dan OSIS atau enggak kayak komunikasi dengan pihak sekolah, ekskul ataupun OSIS itu alhamdulillah terlaksana Ji. Tapi kembali lagi dari sudut pandangnya orang-orang apakah itu sudah terlaksana dengan maksimal ataupun enggak. Tapi kami sudah berusaha buat lakukan secara semaksimal mungkin. Oke, baik. Kalau dari Raya? Makasih sebelumnya. Kalau dari saya itu alhamdulillah terlaksana semua Ji visi misi saya. Namun dalam pelaksanaannya ataupun indikator pencapaiannya itu tidak sepenuhnya 100% karena dalam melaksanakan visi misi ada tantangan yang kami hadapi. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ada beberapa yang tidak bisa terlaksana, baik itu dari program kerjanya, kepengurusanku, ada beberapa yang tidak terlaksana, tapi alhamdulillah sempat diteratasi dengan program kerja lain. Di sini juga ada beberapa kendala mungkin dari internal ataupun eksternal, tapi alhamdulillah secara keseluruhan insya Allah terlaksana semua Ji. Tapi itu tergantung lagi dari sudut pandangnya orang masing-masing, bagaimana Ki bisa menilai. Makasih Pak. Baik. Saya bisa tangkap bahwa semua program kerja bisa terlaksana dengan baik. Walaupun memang terkadang namanya saja lembaga bahwa tidak semua bisa dikatakan 100%. Tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Ini nak tentang mitos dan rumor-rumor tentang OSIS maupun MPK yang ingin kalian luruskan hari ini. Iya. Ada enggak kira-kira? Oke, dari Raya coba. Kalau mitos tentang OSIS itu sendiri, kadang sering saya dengar itu bahwa OSIS kayak babu Ji bagi sekolah begitu. Nah, iya babu, kayak sering dibilang OSIS itu babu sekolah Ji, kenapa mau jadi OSIS? Padahal sebenarnya di dalam OSIS itu kita berperan sebagai pelaksana ataupun kita membantu pihak kesiswaan dalam melaksanakan program kerjanya ataupun ada perintah dari dinas ataupun pihak sekolah kayak Kepsek begitu. Terus di sini juga kita bukan cuman sekedar pelaksana tugas, tapi kita betul-betul dapat pengalaman yang sangat berarti ataupun pengalaman yang tidak bisa kita dapat di lingkup sekolah itu sendiri. Karena kadang kami juga sebagai OSIS itu bukan cuma di lingkup sekolah, tapi kita keluar dari area sekolah, kita dapat relasi yang baru, kita dapat pelajaran yang baru, bagaimana caranya kita bisa berorganisasi seperti kayak membuat suatu acara. Kan itu kalau membuat suatu acara tidak diajarkan secara langsung dalam mata pelajaran ataupun di kelas, pasti kita dapat ilmunya yang belum tentu teman-teman yang mungkin tidak ikut dalam organisasi itu dia tidak dapat di lingkup sekolah. Jadi menjadi seorang OSIS itu bukan cuman babu, tapi kita betul-betul dapat pengalaman dan juga ilmunya, jadi yang sangat bermanfaat untuk ke depannya nanti. Baik. Jadi kalau dari saya itu di MPK itu kayak ada orang-orang yang biasa berpandangan MPK itu cuman lihat-lihat Ji OSIS kerja atau enggak kayak suruh-suruh Ji. Padahal kayak sebenarnya enggak bisa Ki juga salahkan Ki pandangannya orang yang kayak begitu, karena mungkin kayak kalau dilihat sekilas MPK enggak terlalu banyak kerja secara langsung. Cuman di sini MPK itu bukan hanya sekedar lihat-lihat atau suruh-suruh OSIS, tapi di sini kami sebagai evaluatornya atau enggak pengawasnya OSIS. Jadi sebelum OSIS laksanakan program kerjanya, kami juga MPK itu ikut berkontribusi, baik itu dari segi pemikiran atau enggak pada saat hari hanya itu MPK bisa saja juga membantu, kayak tergantung situasinya. Kalau memang lagi membutuhkan banget itu kami pasti bantu Ji. Dan itu kembali Ji lagi ke MPK, ke pengurusannya siapa yang mengurus, apakah dia yang kayak mau Ji turun tangan
teman-teman buat bantu OSIS atau bagaimana, tergantung mereka pasang tembok tinggi atau enggak Ji. PKN ya. Iya. Selain itu juga kayak ada teman-teman yang biasa bercanda bilang, apa ini ketua OSIS, ketua MPK, enggak ada yang tahu ini, kayak misal info libur atau enggak kapan kita pulang, itu biasa kayak teman-teman tak bercanda bilang, kenapa enggak tahu, nah kau ketua OSIS, ketua MPK begitu. Tapi kayak karena kan nyatanya kayak kita juga siswa aja, bukan kayak guru, jadi enggak selamanya ditahu. Apa terkadang guru juga tidak tahu kalau hari ini libur atau besok ada kegiatan. Bahkan kita juga biasanya taunya dari siswa. Gitu. Saling membutuhkan, kalau dalam biologi simbiosis mutualisme ya. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Satu tidak ada, mereka tidak hidup. Hari ini adalah hari terakhir kalian. Tapi bukan berarti kita akan berhenti. Iya, nah kira-kira apa pesan wejangan terbaik kalian untuk pengurus OSIS dan pengurus MPK periode selanjutnya? Oke, saya mulai dari kita. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi di sini pesanku buat kepengurusan selanjutnya, perbaiki komunikasinya kalian, saling rangkul, jaga solidaritas kekeluargaannya kalian. Intinya di sini yang paling penting itu komunikasinya kalian, karena apapun yang kalian lakukan itu kalau komunikasinya kalian masih sangat kurang, itu pasti bakal kurang juga prokernya kalian terlaksana dengan baik. Jadi minta tolong buat kepengurusan selanjutnya jangan sampai ada yang merasa kayak ini ndak saling intinya kayak bakun ndak seret begitu. Jadi kalau kalian punya masalah internal harap diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai hal itu yang membuat kepengurusannya kalian menjadi kacau. Terus juga pesanku, kalau kalian lagi merasa lagi capek-capeknya di tengah kepengurusan karena kayak capek, stres atau apapun itu, kembali lagi pikirannya kalian ada di posisi ini tuh tidak gampang. Jadi teman-temannya juga yang lain saling rangkul dengan teman-teman yang lagi merasa capek itu supaya mereka tidak merasa jenuh dan kembali lagi semangatnya. Sama buat adik-adik juga jangan buat sungkan atau ragu-ragu buat bertanya ke kepengurusanku, ke kakak Purnanya, karena kami pasti bakal selalu terbuka ke kalian. Kalaupun kami kayak ndak tanya kalian duluan, kalian langsung yang tanya kami, karena siapa tahu kami lagi sibuk atau apa begitu. Jadi buat kalian juga kepengurusan selanjutnya semangat terus, selesaikan kepengurusannya kalian sampai akhir dengan anggotanya yang terus lengkap. Oke, mantap. Kalau dari saya sendiri itu buat kepengurusan selanjutnya, kalian semangat buat menjalani satu kepengurusan ini. Semoga kepengurusannya kalian itu bisa saling rangkul sampai akhir, dari inter ataupun dari kelas 11 dan kelas 10 itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang membawa masalah internalnya ke pihak organisasi, karena jangan sampai masalah itu yang bisa membuat organisasinya kalian kacau. Kalau misalnya kalian bingung ataupun merasa jenuh terhadap organisasinya kalian, ataupun ada kebingungan, kalian jangan ragu-ragu buat tanya kami sebagai Kapurna, karena pasti insya Allah selagi kami tahu, selagi kami tidak sibuk mungkin dengan persiapannya juga kami untuk masuk di perguruan tinggi, pasti kami balas di chatnya kalian, kami bantu di kalian dengan sebisanya kami. Sekali lagi semangat untuk kepengurusan selanjutnya. Semoga kepengurusannya kalian itu bisa lebih baik dari kepengurusannya kami. Kalian perbaiki apa yang menurutnya kalian kurang di kepengurusannya kami supaya tidak terjadi di kepengurusan selanjutnya. Dan saya harap seperti tadi harapannya Afifah, kepengurusannya kalian itu dari awal sampai akhir tidak ada yang kurang. Jadi itu BC harus selalu full dengan keseruannya yang ada, dengan canda tawanya ataupun nanti suka dukanya. Oke, keren, menarik. Satu pesan untuk kepengurusan OSIS MPK selanjutnya, bahwa komunikasi itu sangat diperlukan dalam satu lembaga, karena komunikasi ibarat nadinya manusia. Kalau nadinya sudah putus, manusianya akan mati. Sama halnya organisasi, kalau komunikasinya terputus, organisasinya juga akan ikut mati. Jadi itulah
kesimpulan akhir di vlog kita hari ini anak-anak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan selamat untuk keperodiannya kemarin dan selamat menjadi demisioner. Mudah-mudahan ini sangat menjadi satu bekal yang luar biasa untuk perjalanan di tingkatan selanjutnya. Dan amin. Dan vlog kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dengan tema-tema lagi yang lain. Sekira itu, terima kasih. Dadah.